Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel aku, Yogo Gogo, bersama aku Yoga. Jadi pada video kali ini teman-teman semuanya, aku akan coba membahas sesuatu berita yang sedang hangat di era sekarang, yaitu terjadinya badai PHK di Indonesia tahun 2025. Benar sekali, sudah puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaannya pada tahun ini, khususnya di Indonesia. Apa sih penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan yang paling penting, bagaimana solusinya? Yuk kita bahas pada video kali ini. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sejak awal 2025, udah hampir 73 orang itu terkena PHK, teman-teman. Data ini itu meningkat dari tahun sebelumnya. Sektor yang paling terkena dampak dari PHK ini adalah industri padat karya, teman-teman. Contohnya seperti tekstil, garmen, dan juga kaos kaki. Bahkan perusahaan sebesar Seritex aja udah memulangkan hampir 11.000 orang. Ada beberapa faktor pemicu dari gelombang PHK ini. Yang pertama adalah perlambatan ekonomi global dan juga nasional. Otomatis ini akan berdampak ke permintaan produksi. Faktor yang kedua adalah serbuan produk impor yang terlalu murah, teman-teman. Yang dimana ini menyebabkan produk lokal kita itu kalah bersaing. Lalu dengan kondisi seperti ini, perusahaan itu terpaksa ya untuk melakukan efisiensi, termasuk pengurangan ketenaga kerja. Faktor yang ketiga adalah otomatisasi dan juga digitalisasi. Ini tuh mengambil peran manusia dalam proses produksi barang dan juga jasa. Bagi pekerja yang memiliki kompetensi tingkat rendah, ini sangat rentan sekali digantikan oleh robot ataupun AI. Lalu faktor yang keempat adalah kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak dan juga kenaikan premi BPJS ya. Ini tuh menambah beban perusahaan. Lalu apa dampak dari badai PHK ini? Dampaknya sangat luas, teman-teman. Pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, dan daya beli masyarakat pun menurun. Selain itu, tekanan terhadap sektor informal meningkat karena banyaknya pekerja yang beralih ke sektor ini untuk mencari nafkah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi dan juga membentuk iklim usaha yang kondusif supaya perusahaan itu bisa berkembang dan juga bertahan. Selain itu, program pelatihan ulang, reskilling, dan juga peningkatan kemampuan atau upscaling perlu digalakkan lagi, teman-teman, untuk para pekerja ya, supaya mereka itu bisa beradaptasi dengan perkembangan industri ini. Lalu dukungan untuk UMKM ya, ini sangat penting teman-teman karena UMKM ini menyerap banyak tenaga kerja dan juga berpotensi memiliki ketahanan yang lebih tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi ini. Terakhir, perlu ada revisi kebijakan impor untuk melindungi barang-barang lokal ya dari impor barang-barang murah. Badai PHK 2025 ini merupakan tantangan bagi kita semua, namun dengan langkah yang tepat dan juga kerjasama dari semua pihak, pastinya kita bisa menghadapinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe tentunya untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.